Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Para anak tetap dahsyat, luar biasa, dan semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar IPS. Oleh karena itu anak-anak, selamat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita masuk di tema kedua, pembelajaran 3 untuk muatan IPS. Kita belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat sangat berhubungan erat dengan proses pemenuhan kehidupan sehari-hari, yaitu kebutuhan hidup, apa yang anak-anak perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Yang pertama, ada yang berpenghasilan di bidang pertanian. Bentuk kegiatan mereka adalah bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Yang kedua, perkebunan. Bentuk kegiatannya adalah menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan juga karet. Yang ketiga, di bidang peternakan. Itu juga bentuk kegiatannya adalah pembudidayaan hewan dan juga ternak. Yang berikutnya ada di bidang perikanan. Perikanan itu membudidayakan ikan, air tawar, dan air laut. Ada juga di bidang kehutanan, yaitu meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Di bidang perindustrian, bentuk kegiatannya adalah mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Ada juga pelayanan jasa, yaitu bentuk kegiatannya adalah melayani masyarakat. Dan berikutnya pertambangan, mengambil bahan mentah seperti emas, tembaga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di bidang perdagangan, bentuk kegiatannya adalah membeli, yaitu kegiatan membeli dan juga menjual barang. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya mari anak-anak buka di buku SPS anak-anak di halaman 80 dan juga 81. Ya anak-anak, untuk lebih jelasnya juga sambil anak-anak membuka bukunya, mari kita lihat lanjutkan video ini. Oke, jenis-jenis usaha berdasarkan bidangnya. Apakah anak-anak sudah membuka buku SPS-nya? Para anak-anak sudah buka ya. Yang pertama di bidang pertanian. Kita lihat, pertanian itu artinya mengelola suatu lahan atau tanah dengan usaha tanam menanam. Cara-cara yang dapat dilakukan petani untuk meningkatkan hasil pertaniannya adalah yang pertama, intensifikasi. Yang kedua, ekstensifikasi. Ketiga, diversifikasi. Keempat, rehabilitasi. Dan yang kelima adalah mekanisasi. Kelima-limanya boleh anak-anak cek di buku SPS di halaman 80 sampai 81. Di sana sudah lengkap. Boleh anak-anak baca ya, dan itu wajib untuk dibaca. Oke? Mari kita lanjut. Oke, yang kedua itu ada peternakan. Peternakan itu adalah usaha untuk membudidayakan hewan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Ya anak-anak, contohnya ada sapi, ayam, dan lain sebagainya. Nah, usaha peternakan itu dibagi berdasarkan jenis hewan, yaitu yang pertama peternakan hewan besar, lalu peternakan hewan kecil, dan yang terakhir peternakan unggas. Anak-anak pasti sudah bisa menjelaskan atau sudah bisa tahu peternakan hewan besar contohnya adalah hewan apa saja. Lalu peternakan unggas, hewan apa saja, dan peternakan hewan kecil, anak-anak sudah tahu. Dan untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa lihat atau wajib membaca di halaman 81 buku SPS. Di situ sudah jelas tertulis ya. Mohon setelah video ini ditonton, anak-anak wajib membaca di halaman 80 dan 81.
Ini adalah contoh peternakan hewan besar. Nah, Anda bisa lihat ya. Apa yang dihasilkan dari peternakan hewan besar ini? Yaitu daging dan juga susu, yaitu hewan sapi ini. Mari kita lanjut. Oke. Yang ketiga tentang perkebunan, ya anak-anak. Nah, perkebunan adalah usaha menanam tanaman tertentu pada lahan yang luas. Nah, tanaman perkebunan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Nah, anak-anak, semua penjelasan mengenai tanaman musiman dan tanaman tahunan itu sudah jelas di halaman 82 buku SPS. Silakan anak-anak lihat dan juga membaca bagian tersebut di halaman 82 buku SPS IPS. Ya anak-anak, kita lanjut. Nah, ini dia contoh tanaman musiman. Ada tanaman tomat. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada kehutanan. Nah, fungsi hutan itu antara lain adalah 1. Menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, membantu peresapan air ke tanah sehingga dapat mencegah banjir. Dan yang ketiga, habitat dari berbagai makhluk hidup. Jadi anak-anak bisa bayangkan sendiri bagaimana jika tidak ada hutan. Maka tentunya banyak hewan, banyak satwa yang kehilangan habitat atau tempat hidupnya. Nah, ini dia contoh hutan. Anak-anak bisa lihat ya pada gambar di video. Kita lanjut. Yang kelima, ada perikanan. Nah, perikanan itu adalah usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan perairan, ikan dan lain sebagainya yang ada di laut. Ya. Nah, berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dapat dikelompokkan sebagai perikanan darat dan juga perikanan laut. Perikanan darat itu seperti perikanan air tawar dan air payau. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa baca lagi kembali di halaman 83 buku SPS supaya anak-anak bisa lebih tahu lebih jelas mengenai perikanan darat dan juga perikanan laut. Kita lanjut ya anak-anak. Yang keenam itu ada pertambangan. Apa itu pertambangan? Pertambangan adalah usaha untuk menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Barang tambang dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Barang tambang mineral logam. B. Barang tambang non logam. C. Barang tambang sumber energi. Ya, anak-anak bisa lihat sendiri contohnya di buku SPS juga. Ya anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini contoh foto barang tambang. Ini adalah merupakan tambang minyak ya anak-anak. Anak-anak bisa lihat nanti contohnya di buku SPS ya. Kita lanjut. Yang ketujuh ada perindustrian. Ya, perindustrian itu apa? Ya, perindustrian itu adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi yang anak-anak pakai sehari-hari. Ya anak-anak, jadi apa yang anak-anak pakai setiap hari itu merupakan hasil daripada dunia atau bidang perindustrian. Kita lihat contohnya. Nah, banyak sekali barang-barang industri yang anak-anak pakai sehari-hari, misalnya baju, celana, sepatu dan lain sebagainya, itu merupakan hasil daripada bidang perindustrian, di mana pengolahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang anak-anak sudah pakai sehari-hari itu ya, itu merupakan contoh daripada bidang perindustrian.
Yang ke-8 yaitu perdagangan. Nah, apa itu perdagangan? Perdagangan itu adalah usaha yang dilakukan oleh pasar tradisional. Usaha dalam bentuk apa? Dalam bentuk jual beli. Ya, anak-anak, di pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, berikut ini foto atau gambar contoh tempat terjadinya perdagangan, yaitu di swalayan, lalu bisa juga di pasar tradisional. Ya, anak-anak pasti setiap hari sudah pernah pergi ke pasar modern atau pasar tradisional. Yang ke-9, kita lihat yang ke-9 apa? Yang ke-9 adalah jasa. Ya, ternyata jasa itu merupakan bidang yang tidak dapat dilihat tapi dapat kita rasakan manfaatnya sehari-hari. Misalnya apa? Ya, benar. Misalnya anak-anak naik kendaraan umum atau menyewa peralatan tertentu, menyewa peralatan olahraga, atau pergi ke tukang pangkas rambut dan lain sebagainya. Itu merupakan usaha yang menyewakan jasa atau usaha yang menawarkan jasa kepada anak-anak. Jadi usaha jasa ini tidak menawarkan barang, melainkan menawarkan jasa kepada anak-anak. Kita lihat. Nah, ini contohnya adalah usaha menyewakan peralatan arung jeram. Seperti anak-anak lihat pada gambar, bukan? Oke, anak-anak. Selanjutnya kita akan melihat sebuah video untuk menutup pembelajaran kali ini. Dan lebih lengkapnya lagi, anak-anak bisa melihat video di akhir pembelajaran ini. Oleh karena itu, nonton video ini dengan baik. Dan pesan-pesan sebelum menutup pembelajaran kali ini adalah anak-anak harus jaga kesehatan dengan baik. Jangan lupa beristirahat yang cukup dan makan teratur dan lain sebagainya supaya bisa tetap sehat, terhindar dari segala sakit, penyakit, dan virus. Dan sampai jumpa untuk pembelajaran IPS minggu selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Salam, selamat menyaksikan video yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati.